pendengaran menurun. Nyanyi nggak henti-henti, lagu sedih sampai 7. Baru lagu gembira yang ke-8 dia denger. Itu pun udah pakai colek. Ya Allah ya Rabb. Yang gini-gini nih yang sering terjadi, dan yang gini-gini juga yang menumpuk dan mengikis mawaddah warahmah. Ya, kasih sayang. Makanya setelah kita belajar bahwa begitu Islam menghargai hubungan suami istri, begitu Islam mengindahkan ya istri untuk selalu berbakti pada suami, tambah sedikit tentang perbedaan otak pria wanita. Itu membuat kita menerima hadis-hadis dengan sukarela. Ya. Sering saya tanya ibu-ibu yang sudah kurang lebih di atas 30 tahun berumah tangga ya. Jadi misalnya sudah mulai pensiun gitu. Ibu gimana sama suaminya? Ya gimana lagi? Panjang amat ya. Gimana lagi katanya Bu Esa. Saya mah terima aja. Katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya katanya nanti sorga. Nggak apa-apa juga kalimat begitu, tapi kan lebih indah. Ibu bagaimana dengan suami? Alhamdulillah, saya menerima apa adanya. Karena itu sunnatul, gembira. Itulah bentuk keikhlasan. Makanya ilmu ini ingat lagi. Saya aja Bu sering ngomong suka lupa. Nanti setelah ingat saya ketawa sendiri. Suami nanya, kenapa lagi kamu ketawa? Kamu pasti ingat modul kamu kan? Suami saya, iya, halaman 14. Suami saya tapi geli, tapi jadi sayang dia jadinya. Daripada dulu selalu anti dan nesu sendiri, marah sendiri, nggak enak sendiri. Ya ampun, dulu Bu maaf, 1 tahun pertama perkawinan saya punya buku diary. Apa isinya? Memaki-maki. Tapi pakai kata Allah, ya Allah, saya sebel banget gitu. Sampai gemeter-gemeter nulisnya. Padahal gara-gara ini. Lucu banget. Sekarang mah nggak level. Ingat modul aja. Lanjut. Wanita mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Makanya kalau saya ditanya, Bu Esa kan udah pernah kesini. Iya Bu, tapi saya perempuan. Tolong ulang lagi kemana tempat ibu itu. Utara selatan bingung kita Bu. Itu hanya 12% perempuan jago baca peta. Itu pun belajar sungguh-sungguh. Atau agak tomboy. Selebihnya ya Allah, nanti kalau pergi berdua dimarah-marahin sudah. Suami bawa mobil, kita suruh baca peta di undangan, baca. Kan gitu kan? Pertama nggak mau nolak kan? Ya, suami biasa baca peta jangan gitu, balik-balik. Tercaca-caca tau nggak Bu? Kalau kita lagi agak sedeng ya, mau mens kan langsung marah tuh. Baca sendiri aja deh. Suami saya sejak tahu ini nggak pernah lagi saya suruh baca peta. Daripada berantem nggak ada juntrungannya, ya makanya nggak usah. Ya. Makanya perempuan tuh sering banget taruh menandakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Iya. Kenapa sih nggak bisa dia baca peta utara, selatan, kiri, kanan? Karena ketebalan otak tengah. Korpus kolosum yang tebal, walaupun membuat kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dengan satu waktu, tapi dampaknya adalah sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas. Yang benar kanan apa kiri? Kita yang salah kan. Makanya kalau punya anak perempuan, kita pergi ke tempat baru bisa hilang tuh. Tapi anak laki-laki dijamin tidak hilang. Dia tahu persis di mana posisi, letak di mana. Karena
anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan, karena otak peta tuh di kanan. Kita keluar lift aja bingung kanan kiri. Mana tadi ya kanan apa kiri ya? Masya Allah. Saya masuk toilet aja suka bingung tuh. Tadi ke mana? Ke kanan masuk ke toilet laki. Dulu saya menganggap saya pikun. Ya Allah, masih muda pikun. Ih, ternyata saya udah tahu. Saya perempuan banget. Jadi bukan pikun. Alhamdulillah. Karena dulu saya pikir saya pikun. Ya Allah, umur 20 kok udah pikun ya kanan kiri. Pernah nggak mikir gitu Ibu? Bukan Bu. Itu karena kita apa Bu? Perempuan banget ya Allah. Ih, gue feminin banget. Karena itu memang. Coba berkumpul kongres wanita barangkali ya. Kita akan cerita ini pasti semua mengangguk universal. Yang 12% aja enggak, kenapa? Agak tomboy. Testosteronnya agak banyak dikit. Saya emang enggak. Udah tahu saya bagian 12%. Saya emang 88%. Ya, ini dia. Dan laki-laki, waktu itu saya juga mungkin udah cerita, saya ulang sedikit. Pantang sekali kalau sedang mencari jalan, kita tanya orang. Nih, kecuali dia yang suruh Bu. Lagi cari jalan, bentar papa, pikir. Buka jendela, tahu nggak jalan Ambon di mana? Tanyanya sama maaf tukang parkir. Langsung merasa levelnya diturunkan di bawah tukang parkir. Kau tidak percaya pada aku? Aku itu lelaki yang otak kanannya dikembangkan lebih dulu oleh Allah dari otak kiriku. Itulah otak peta gitu. Cuman karena udah 4 duluan tuh muka, Pak, lurus, pos hansip kedua belok kanan. Laki tuh. Dan kita kadang-kadang merasa gembira. Yes, untung papa nanya, mama nanya ya Pak. Kata suami, gara-gara itu gua 4. Bangga lagi, udah melecehkan suami. Saya setelah tahu ilmu ini Bu, kalau suami lagi cari jalan, asal belum mepet nih waktunya, saya biarin aja. Enak juga jalan-jalan. Muter lagi. Nanti dia juga yang lucu. Kita kok kesini lagi ya? Terus kita agak merendah. Terserah ayah aja, aku kan perempuan nggak tahu peta. Padahal udah gemes banget nanya. Kenapa perempuan nanya? Karena kita 20.000 kata. Kemampuan kita bicara, kemampuan kita bertanya. Karena kita 20.000 kata itu tadi. Jadi gemes banget. Untung ada ilmu tarik nafas. Itu kalau saya duduk di samping suami itu, kaca mobil sebelah kiri berembun. Untuk tempat releasing emosi gitu ya. Iya. Karena saya nggak mau hanya gara-gara perbedaan otak pria wanita itu membebani. Dan akhirnya kita yang harusnya cantik, ya, menggemaskan jadi ide jelek banget. Yang tadinya senyumnya, ayah mau ajak jalan-jalan, makasih ya. Tapi hanya gara-gara ini. Cuma nanya doang. Bunda kan cuma nanya doang. Sebetulnya kan Bunda kan bantuin ayah. Daripada lama-lama 4 kali muter. Bukan tidak boleh tanya Bu. Tanya dulu sama suami, minta izin. Papa, ayah, kan kita udah 4 kali muter ya. Nanya aja yuk. Kalau dia restui baru nanya. Kadang udah 4 kali masih sekali lagi. Wah, udah mepet nih. Maka saya kalau mau seminar atau taklim nggak mau diantar suami, takut durhaka. Mending driver aja. Kalau perlu driver yang umurnya muda banget, yang kita bisa injak-injak sedikit gitu. Jadi
kalau kita salah kita nanya aja tuh, ya kan? Udah nanya aja, ya Bu Isa. Bisa jadi kalau tuh sopir sama istrinya nggak mau gitu, nggak mau, terhina itu, cuman karena sama bosnya, gile, aja daripada nggak gajian, kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah urusan yang kantor yang harus tepat waktu, yang nggak pakai muter-muter, udah deh, ayah maaf, ayah nanti naik mobil satu aja ya. Ya, aku yang mobil. Kenapa? Jauh kesian. Jauh bener. Ya. Jadi strategi ini itu membuat kita jadi dinamis dan jadi ngerti, oh kayak gitu, oh kayak gini, ya. Lanjut. Wanita berbelanja merupakan kegembiraan, tapi buat pria teror. Maksudnya begini, pria hanya sanggup mendampingi kita sama-sama itu 20 menit saja. 20 menit. Kalau ibu mau beliin baju anak laki-laki atau suami, tolong waktu baru sampai di mall 20 menit pertama buru-buru cari kebutuhan dia. Jangan cari kita dulu, karena kalau cari kita 2 jam dia udah marah, udah males. Udah deh, baju di rumah aja deh, udah nggak usah lah, ibu sih ya. Ingat berapa menit? 20 menit. Kamu gimana sih? Ibu mau cariin baju, kamu tuh besok mau ada acara. Nggak usah. Kenapa? Kelamaan. Mereka cuma sanggup 20 menit pertama pada saat kita sampai di toko tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu dia senang, laki-laki senang mengadakan kesepakatan dulu. Apa? Ngomong, Bu. Papa, ya, mama masih mau cari baju aku. Berapa jam? 2 jam. Nggak apa-apa, asal diomongkan. Ya udah mama aja duluan deh, aku nungguin di Nokia aja. Suami saya gitu. Ya udah ya, iya. Pasti dia tanya, handphone lobet nggak? Enggak, ya sudah. Paling cilaka udah nunggu 2 jam, handphone lobet. Ya kan? Laki-laki senang belanja, tetapi cara belanjanya laki-laki, dia datang ke tempat langganannya. Dan jarang jalan, yang jalan tuh nanti SPG. SPG yang jalan. Kalau kita yang jalan, ngapain SPG jalan? Repot-repot amat, biar saya ke toko sebelah. Iya, ibu. Iya kan? Itu perbedaannya. Ya. Laki-laki tuh senang dikasih. Dan laki-laki paling nggak suka disuruh memilih. Papa, bagusan mana nih? Merah atau biru? Lagi lihat gadget kan? Yang merah. Nah kan ada kalimat gitu kan? Oleh perempuan gitu, yakin Pak? Ya? Atau kalimat yang lebih ekstrem gini, udah dipilih yang merah, kata kita yang biru lagi Papa. Kata laki-laki, siapa suruh milih? Kenapa nanya? Iya. Dia paling males tuh karena tahu kebiasaan perempuan pas dipilihkan membantah. Sebetulnya bukan perempuan mau membantah, Ibu. Perempuan lebih senang dipilihkan tapi tidak to the point, tidak langsung. Papa, bagus merah biru. Merah, nggak suka begitu. Dia perempuan suka begini, suaminya kalau dia pinter nih suaminya, kasih aja 3 menit. Papa, biru apa merah? Coba kamu giniin kan gini. Nah, jalan. Oke. Nah, kelihatannya merah kalau Pak Mama pakai merah agak langsingan kelihatannya. Itu pilih. Walaupun kita tadinya mau pilih biru. Bener ayah? Iya, cakep banget, cocok banget mas sepatunya. Lebih cerah gitu mukanya, asik. Yang tadinya mau pilih biru tuh dengan rela si ibu tuh melepaskan yang biru. Wah, merah. Gila lo tumben banget pakai baju merah. Suami gue yang milih. Jadi bukan kita mau membangkang, Bu. Masalahnya laki-laki juga milihin warna juga. La ilaha illallah. Abis lihat gadget, langsung ngomong. Jadi kita tidak percaya. Ya. Itu juga saya kasih ilmu saya sama suami saya. Ya, kasih tahan 3 menit ya, ngomong gitu. Supaya saya nggak membantah. Atau kalau saya tahu saya udah memang milih biru, nggak usah nanya.
Udah ngapain juga. Kadang udah cantik gitu, ya cakep gak? Gitu kita kan. Lagi lihat gadget menggendang. Nggak suka laki-laki. Mending ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Apa? Baju baruku. Suami saya lebih seneng lihat di gadget, kenapa? Dia zoom. Kalau cuma lihat langsung, dia cuma lihat, cakep gitu. Tapi kalau saya kirim fotonya, ayah lihat dong bajuku bagus ya, lewat gadgetnya, dia akan zoom. Kasih like. Itu kalau jempol begini udah syukur, udah sujud syukur saya, Bu. Jadi tinggal tunggu ini apa gini. Iya. Lagi nanya udah malam. Kata-kata udah habis. Ya, ingat laki-laki tidak kuat pandang-pandangan. Laki-laki tidak kuat lihat wajah. Laki-laki lebih senang lihat benda. Mumpung zaman gadget, perkuat saja informasi lewat gadget, nggak apa-apa, Bu. Daripada kita marah sama suami, marah sama anak laki-laki supaya dia lihat kita sebagai manusia ini, bukan sebagai benda. Ya udah, kirim apa-apa informasi ke situ aja, sudah. Kalau perlu, kalau mau makan menu siang, kirim dulu nih. Sayur asam apa ikan asin, coba gitu. Yang gitu-gitu memang karena laki-laki lebih senang lihat benda. Ingat, Bu, ingat. Ya. Lanjut. Wanita menonton acara dengan tekun. Pria suka mengganti saluran TV. Iya, Bu. Berantem nggak gara-gara ini, Bu? Dulu zaman nonton film Maria Mercedes. Oh, Ibu Maria Mercedes. Nah, siapa yang tahu? Tuh kan ketahuan umurnya nih, umur tahun 68 lahirnya. Ya, Maria Mercedes tuh, RCTI diganti dengan TVRI. Udah ya, TV 3 ganti-ganti. Ya, laki-laki kenapa mengganti? Dia mencari solusi, Kalau dia lihat udah tahu nih gue, ganti. Udah pernah. Bola kalah paling. Ganti. Kalau perempuan tidak, perempuan ingin menikmati emosi pemain. Ya, emosi pemain dia ingin dari satu scene itu dia ingin pengen tahu gitu, pengen tahu. Makanya kita kalau ketinggalan, kalau film-film yang berseri ketinggalan yang kemarin nanya mulu. Ini kenapa begini nih? Kenapa begini nih? Kok dia jadi kayak gini? Mbak saya di rumah, Bu, nonton aja deh, Bu. Nanya mulu. Makanya kadang-kadang ya scene berikutnya takut kelewatan, iklan pun ibu-ibu nonton tuh. Iya, makanya iklan itu selalu ditujukan untuk mentarget ibu-ibu. Ya, iya, karena kita sering tidak mau lewatkan itu. Yang masih senang nonton ya, yang masih senang nonton. Next. Letak emosi, ya. Pernah dengarkah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ya perempuan 99 emosinya 1 pikirannya, kebalikannya laki-laki 99 pikirannya 1 emosinya, ya bener. Tapi 99 emosinya perempuan bisa dikendalikan dengan 1 pikirannya. 99 emosi pria, pikiran pria biasanya kadang-kadang tidak bisa dikendalikan dengan 1 emosinya. Kenapa? Karena posisinya begini. Sebetulnya rumah emosi di tengah, Bu. Otak emosi di tengah. Ini pancaran. Jadi kalau pria sedihkah, marahkah, takutkah, ya, atau apapun emosi negatifnya, itu yang terimbas di kanan, yang terganggu di otak kanan. Ya, dia cuma 2 lubangnya yang mengganggu, tapi gede-gede. Perempuan lubang emosinya kecil-kecil, tapi seluruh otak. Ini, ya, apa sih yang terganggu? Coba kita lihat. Next. Tuh, kan yang kanan ini nih, kreatif, warna, visualisasi, intuisi, musik ya. Yang kanan tuh, laki-laki kirinya analisa, kata-kata, matematika, fakta. Ya. Kalau kita perempuan sedih banget atau marah banget, katakanlah sedih, takut dan sebagainya ya.
Ini terganggu semua sudah. Tapi karena kecil-kecil dan otak tengah perempuan tebal, masih bisa kita kerja. Tapi air mata berderai terus. Sambil masak antara garam sama ingus. Tapi kemudian kita lihat suami kita, ih, masih main gadget. Dia sedih gak sih sebetulnya nih? Kan yang meninggal ibu aku. Mulai kan kita gitu kan? Sebetulnya pria sedih, Bu. Cuman otak kirinya tidak terganggu. Otak kiri, otak analisa, kata-kata, matematika, syair, keteraturan, detail nggak terganggu, masih bisa main gadget. Yang terganggu yang kanan. Coba kembalikan tadi Mbak Wiwi otak. Nih. Ya. Jadi kalau kita sedih, kan kena semua tuh. Cuman karena otak tengahnya tebal masih bisa bekerja, tetapi kesedihannya nampak sekali. Nampak. Laki-laki tidak nampak, Bu. Dan kemudian karena otak kirinya tidak terganggu, maka laki-laki masih bisa mengerjakan pekerjaan yang kaitannya dengan otak kiri. Apakah menganalisa, apakah masih bisa bicara dengan lawan mitra kerjanya. Jadi masih bisa mimpin rapat, masih bisa hitung-hitungan karena matematikanya tidak terganggu. Jadi kan kalau kita merasa bahwa ayah nih, suamiku nih sedih nggak ya anaknya masuk ICU, kok masih bisa janjian bikin rapat, ya nggak? Kita udah nggak bisa deh tuh. Kalau bisa barangkali yang kita biasanya mimpin majelis taklim juga kita bisa tinggalkan itu, ya kan? Karena ini perbedaannya, Ibu. Bisa ditangkap? Artinya nggak usah mempertanyakan apakah sebetulnya kamu sedih. Nggak usah, karena laki-laki sedih. Tapi memang Allah ciptakan demikian supaya dia masih bisa berfungsi secara pekerjaan. Kebayang nggak, Bu, kalau dua-duanya menangis terus? Siapa yang bayar tambahan BPJS? Iya kan? Kalau masuk ICU kan nggak semuanya BPJS, kan? Harus ada yang kerja gitu, ya. Tapi untungnya perempuan memang terlihat dia punya emosi, tapi Allah kasih kecil-kecil saja, mengganggunya kecil-kecil, si kecil. Sehingga tetap aja bisa nyapu sambil menangis, bawa mobil sambil menangis, bahkan ganti ban mobil aja sambil nangis bisa itu perempuan. Ya kan? Karena begini. Ya. Tetapi laki-laki karena pancaran lubang emosinya besar, walaupun cuma 2. Jadi laki-laki kalau marah banget itu pasti berteriak dan memukul. Itu berarti dia sudah banget, ya. Jadi kalau kita lihat laki-laki udah teriak, udah memukul, ya, itu berarti sudah banget, marah banget. Ya, perempuan unik. Justru kalau dia marah banget, diam, nggak mau ngomong, kaku badannya. Suami saya udah ngeri juga tuh kalau lihat saya begitu tuh. Nah, marah banget nih ini gue nih katanya. Suatu ketika juga dia suka bercandain saya, tapi saya lebih senang kalau kamu marah banget. Kenapa? Kamu diam. Kalau kamu marah setengah-setengah, 24.000 kata keluar. Maksud lo, ya nggak bising katanya. Ya, bisa dipahami ya, Bu, ya. Next lagi. Jadi kalau kita semua tergang, tapi tidak besar lubangnya, bisa dipahami, Bu. Laki-laki yang mana yang terganggu? Kanan. Sehingga ya tetap dia menggunakan otak kiri yang disebut tadi itu 99 akalnya untuk bisa mendrive ya kegiatan sehari-harinya. Tetapi kalau marah banget itu yang dibilang satu emosinya ya tidak bisa mengalahkan 99 pikirannya. Akal pikirannya udah jauh. Makanya kalau laki-laki putus cinta, yang kalah atau yang terganggu kreatifnya. Main gadgetnya masih terus. Tetap otak kirinya. Ya. Next lagi. Nah,
8 hal yang bisa membuat pria menangis. Termasuk Bang Haji Oma Irama. Susah loh bikin pria menangis tuh. Hanya 8 hal yang bikin pria menangis. Apa? 1, next, kehilangan orang yang dicintai. Jadi tenang Bu, kalau betul-betul suami kita mencintai, kita meninggal dia nangis ya, tenang aja. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Walaupun ruh sudah berpisah dengan jasad, kita bisa melihat Bu. Ya, next, bangkrut. Nah, ya, kadang suami kita nangis gara-gara bangkrut pekerjaannya dibanding anaknya sakit kan? Iya. Melihat orang yang disayangi sengsara. Ya, next, mengecewakan. Ya, atau juga dikecewakan. Nangis juga dikecewakan. Ya. Next, membuat orang tua merasa bangga. Jadi kalau anak laki-laki bisa lihat ibunya bangga terhadap pekerjaannya, terhadap sekolahnya, dia diam-diam berlinang air matanya juga. Dia senang kalau orang tuanya bangga atas karya dia gitu. Tapi nggak mau ekstrim, dia menangis. Ya. Apa lagi? Satu lagi, sakit. Makanya laki-laki kalau sakit lebih cengeng. Iya Bu? Udahlah begitu emang Bu. Bukan suami kita doang yang begitu. Ya Allah, itu nggak bisa tuh kita pergi kan? Keluar sebentar aja 15 menit. Padahal kita sakitnya udah menderita banget tuh, masih kuat aja kita. Kenapa? Karena kita memang lubang emosinya kecil-kecil dan kita tahan terhadap rasa sakit laki-laki. Ya Allah, padahal cuma influenza Bu. Cuma influenza. Memang kalau influenza itu demam tinggi karena dia virus, ngilu seluruh sendi. Ya, pokoknya ibu lihat aja kalau demam tinggi, ada pilek, ngilu, itu influenza dulu tuh. Ya, tapi buat laki-laki sangka kayaknya mau sakaratul maut gitu kan. Ya Allah, kita juga takut kan. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa? Nggak ada tuh hitam-hitam. Aduh. Ya, ini influenza ya. Udah minum aja paracetamol 4 jam sekali, sama minum air putih anget biar panas badannya. Memang ngilu Bu kalau virus. Ya, termasuk juga virus demam berdarah. Nah, kalau 3 hari panas nggak turun-turun, udah minum obat, cuman turun sebentar, naik lagi ya, baru kita periksa laboratorium. Kemungkinan demam berdarah. Tapi kalau baru 1 hari dan ada pileknya, itu virus influenza. Tenang aja Bu. Tetapi laki-laki begini, ini ladang amal untuk kita masuk surga, ya. Jadi kalau yes, gue masuk surga. Boleh Bu, kalau mau dilihat silakan. Aduh, kira-kira Bang Haji waktu apa ya nih ya? Hah? Barangkali waktu di Depak ya, nggak jadi presiden ya. Dan menyadari kesalahan. Laki-laki menyadari kesalahan, dia menangis. Ya. Oh, jadi kalau ada kesalahan dia nggak menangis, dia belum menyadari. Bukan juga begitu Bu. Laki-laki nggak ketahuan sedihnya, nggak ketahuan marahnya. Apalagi baru pulang ya kan Bu? Masih ingat 10 menit pertama wajahnya? Iya, sama. Tuh sama. Karena memang laki-laki otak emosinya cuma sebelah kanan saja pancarannya. Ya, next. Nah ini dia. Jadi pada laki-laki itu ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang agresif, menyebabkan laki-laki mampu berburu dan membunuh mangsa, berperan pada pertahanan hidup manusia dan melawan penyerang. Ini laki-laki. Sifat laki-laki berburu ya Bu, berburu ya. Jadi kalau mau selalu dinamis, suami melihat kita, jadikan dia berburu gitu. Kita jadi kijang Bu. Gimana kijang? Belajar aja ilmu kijang gimana, ya. Tidak terlalu monoton. Laki-laki tidak suka istri yang monoton. Laki-laki senang kalau kita sedikit manja, atau bahkan banyak manjanya, dia senang. Asal berdua ya, asal berdua. Nelpon suami juga suara nggak boleh monoton Bu, nggak boleh monoton. Ya, buat laki-laki kalau suara kita agak melengking kayak anak-anak, itu bawah sadarnya mereka akan melindungi kita.
Ayah di mana? Udah makan? Gitu. Daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Tetapi kalau bekerja, waktu itu pernah